Pancasila sebagai dasar negara Indonesia merupakan pedoman utama dalam kegiatan berbangsa dan bernegara. Pancasila merupakan sistem etika dalam kehidupan bangsa Indonesia. Tidak terkecuali dalam etika berpolitik. Pancasila pada hakikatnya merupakan suatu nilai sehingga merupakan sumber dari segala penjabaran norma, baik norma hukum, norma moral, maupun norma kebernegaraan lainnya. Terkandung di dalamnya suatu pemikiran yang bersifat kritis, moral, rasional, dan komprehensif. Inti dari masalah politik tidak hanya terbatas pada masalah kekuasaan, tetapi politik adalah seperangkat keyakinan yang diperjuangkan oleh para penganut-penganutnya, sehingga dapat merasakan kehidupan berbangsa, bernegara dengan berdasarkan nilai-nilai dari Pancasila. Pancasila dalam etika berpolitik mempunyai 5 prinsip, yaitu pluralisme. Pluralisme adalah kesediaan untuk menerima pluralitas. Artinya bersedia untuk hidup positif, damai, toleran, dan juga biasa atau normal bersama warga masyarakat yang memiliki perbedaan pandangan hidup, pandangan agama, pandangan budaya, dan juga adat. Pluralisme mengimplikasikan pengakuan terhadap kebebasan beragama, kebebasan berpikir, kebebasan mencari informasi, dan juga toleransi. Hak asasi manusia, jaminan hak asasi manusia merupakan bukti daripada kemanusiaan yang adil dan beradab, karena hak asasi manusia merupakan pedoman yang menyatakan bagaimana seharusnya manusia wajib diperlakukan sesuai dengan hakikatnya sebagai manusia. Hak asasi manusia dibagi menjadi 2 sifat. Yang pertama, hak asasi manusia bersifat mutlak, karena hak asasi manusia bukan merupakan pemberian daripada negara ataupun masyarakat. Artinya, hak asasi manusia adalah pemberian daripada Yang Maha Kuasa. Yang kedua, hak asasi manusia bersifat kontekstual. Artinya, hak asasi manusia baru disadari dan baru memiliki fungsi ketika berada di ambang modernitas, di mana manusia tidak lagi dilindungi oleh tradisi ataupun adat. Solidaritas bermakna manusia tidak hanya hidup demi diri sendiri, melainkan juga demi orang lain, bahwa kita bersatu senasib sepenanggungan. Sosialitas manusia berkembang secara melingkar, yaitu keluarga, kampung, kelompok etnis, kelompok agama, kebangsaan, solidaritas sebagai manusia. Maka di sini termasuk rasa kebangsaan manusia menjadi seimbang apabila semua lingkaran kesosialan itu dihayati dalam kaitan dan keterbatasan masing-masing. Demokrasi berdasarkan kesadaran bahwa mereka yang dipimpin berhak menentukan siapa yang memimpin mereka dan kemana mereka mau dipimpin. Jadi, demokrasi memerlukan sebuah sistem penerjemah kehendak masyarakat ke dalam tindakan politik. Maka, kepastian hukum merupakan unsur hakiki dalam demokrasi guna mencegah pemerintah yang sewenang-wenang. keadilan sosial. Keadilan merupakan norma moral paling dasar dalam kehidupan bermasyarakat. Moralitas masyarakat mulai dengan penolakan terhadap ketidakadilan. Tuntutan keadilan sosial tidak boleh dipahami secara ideologis sebagai pelaksanaan ide-ide, ideologi-ideologi, dan agama-agama tertentu. Keadilan sosial tidak sama dengan sosialisme. Keadilan sosial adalah keadilan yang terlaksana. Dalam kenyataan, keadilan sosial diusahakan dengan membongkar ketidakadilan-ketidakadilan yang ada dalam masyarakat. Ketidakadilan dalam diskriminasi di semua bidang terhadap perempuan, semua diskriminasi atas dasar ras, suku, dan budaya. Belakangan ini jagat dunia maya dihebohkan oleh video kericuhan yang terjadi pada saat kongres salah satu partai besar di Indonesia. Hey, feeling good, like I should. When in dark, I walk around the neighborhood. Feeling blessed, never stressed. Got that sunshine on my Sunday best. Dalam video tersebut tampak kedua kubu yang mendukung dua kandidat calon ketua umum saling lempar kursi dan saling bentrok. Kericuhan ini bermula saat sejumlah kader partai berlambang matahari terbit itu mempersoalkan sikap panitia yang memperpanjang masa registrasi peserta. Sejumlah peserta yang tidak terima pun langsung memprotes panitia. Akhirnya kericuhan sendiri tidak dapat dielakkan. Oleh karena itu, kami meminta pendapat kepada beberapa mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Malang. Bagaimanakah pendapat mereka?
Nah ya jadi tadi kan saya sudah menampilkan video kepada Mbak. Nah menurut Mbak tanggapannya itu seperti apa sih? Kalau menurut saya itu tidak bagus ya untuk dilakukan oleh anggota partai, apalagi mereka adalah notabene adalah orang yang berpendidikan, apalagi mereka adalah mungkin salah satu anggota dari wakil-wakil rakyat yang nantinya akan dipilih pada saat pemilu. Jadi seharusnya mereka memberikan contoh yang baik. Kalau kegiatan seperti itu harusnya kita saling menghormati dengan anggota kelompok yang lain. Tidak boleh menggunakan kekerasan, bahkan sampai terjadi pertengkaran seperti itu sampai ada korban ya tadi itu. Itu menurut saya kok tidak baik sama sekali. Bukan contoh yang baiklah untuk masyarakat Indonesia. Nah, terkait video tadi tentang pemilihan ketua umum satu partai ya, seharusnya sih mereka anggota partai ini tidak berlaku seperti itu. Mereka kan adalah salah satu orang yang lebih berpendidikan daripada warga Indonesia pada umumnya. Alangkah disayangkannya mereka yang harusnya beretika bagus malah mencerminkan sikap yang kurang pantas seperti itu. Perilakunya kayak kekanakan ya loh, masih ribut gitu. Seharusnya kan nggak dengan cara kayak gitu ngelempar kursi, ada benda tajam tadi, ya nggak bagus bener lah pokoknya. Kalau menurut tanggapan saya itu salah satu tindakan kriminal yang tidak terpuji, karena itu kan menyangkut politik. Kalau menurut saya kalau mau memimpin, mau jadi ketua salah satu organisasi dalam konteks ketua PAM itu kan harus mulai dari bawahan sampai atasannya itu harus kebijakan sendiri lah, mengambil kebijakan. Itu aja. Kalau menurut saya Mas ya pribadi tanggapannya dari video itu kurang bagus Mas untuk ditonton Mas ya. Kalau dicontoh itu nggak bagus Mas, sama masyarakat lain itu dicontoh nggak bagus. Kalau dari segi Pancasilanya Mas ya, itu menurut saya itu masuk ke Pancasila yang poin ketiga Mas, Persatuan Indonesia. Soalnya di situ sudah dicantumkan Mas ya, di Pancasila itu Persatuan Indonesia, tapi di situ kayak nggak ada persatuannya gitu loh Mas. Pastinya saya sangat merasa sedih ya, harusnya kan mereka itu bisa saling mendukung dengan cara yang baik. Apalagi dari video tadi itu seperti kayak tidak mencerminkan sebagai bangsa Indonesia yang baik, apalagi mereka saling mendukung pemimpin yang harusnya baik dicontoh oleh masyarakat. Nah, tapi malah mereka seperti tadi itu sangat tidak baik, apalagi sampai ada yang terluka. Menurut Mas seharusnya orang-orang di dalam video itu bersikapnya harusnya seperti apa Mas? Ya kayak ya nggak usah ada saling lempar kursi atau ribut kayak gitulah pokoknya. Harusnya mereka tetap bersikap dengan kepala yang dingin, terus saling menghargai satu sama lain. Walaupun mereka saling mendukung orang yang berbeda, tapi harusnya mereka tetap bisa saling menghargai. Harusnya Mas ya, dia itu dipilih menjadi pejabat itu kan memberi contoh buat masyarakat itu yang baik gitu Mas, malah bukan memberikan contoh yang jelek kayak gitu. Nah, seharusnya bagaimana mereka bersikap, mereka kan tujuannya untuk berada dalam suatu partai politik, itu tujuannya untuk membangun Indonesia. Nah, di membangun Indonesia ini ada di sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Namun ketika musyawarah kan kita sudah diajarkan di Pancasila di sila keempat. Harusnya mereka mencerminkan ketika pendapat mereka tidak diterima oleh anggota yang lain, mereka harusnya bisa menerima. Kalaupun tidak menerima, bagaimana mereka mencerminkan etika mereka itu harusnya tidak seperti itu. Ya, kalau untuk mencerminkan Pancasila kita harus melihat sila ketiga Persatuan Indonesia. Karena apapun yang bentuk dalam politik organisasi ini kita harus menjaga NKRI. NKRI itu kan harga mati. Menurut Pancasila itu kan sila ketiga Persatuan Indonesia. Itu aja. Lalu menurut Mbak, orang-orang di dalam video itu melanggar nilai Pancasila sila keberapa Mbak? Menurut saya sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia, yang dimana harusnya masyarakat Indonesia itu harus bersatu, tapi malah seperti tidak terpecah belah. Menurut saya itu sila ketiga ya. Kalau menurut saya itu tidak mencerminkan sila keempat, yaitu di mana itu dalam suatu musyawarah kita harus bisa menghormati dan menghargai pendapat dari kelompok yang lain. Ataupun jika dalam suatu musyawarah itu pendapat kita tidak diterima, seharusnya kita bisa berbesar hati untuk menerima hasil dari keputusan musyawarah. Yang namanya keputusan musyawarah itu pasti suatu keputusan yang tertinggi. Tidak bisalah kita langsung bertindak dengan menyampingkan itu untuk tujuan bersama. Jadi kalau menurut saya itu mereka hanya menggunakan
keinginan egoisnya mereka sendiri. Secara individual itu mereka ingin saya yang menang. Jadi mereka akhirnya seperti itu. Jadi menurut saya itu tidak pantas, tidak sesuai dengan sila Pancasila, terutama sila keempat. Ya kalau menurut saya itu tidak mencerminkan sila ketiga karena itu tidak tindakan yang tidak terpuji lah itu. Karena ini menyangkut ya Pancasila itu. Ya itulah sekarang ini merebut takhta demi takhta atau jabatan, orang tidak mengenal Pancasila itu bagaimana, NKRI itu bagaimana, memberi contoh kepada generasi milenial itu menurut saya itu mulai dari pemimpin sampai bawahnya itu tidak tindakan yang tidak terpuji, itu aja. Terima kasih Mas ya, terima kasih atas bantuannya. Berdasarkan hasil wawancara yang telah kami lakukan, beberapa daripada narasumber yang kami temui berpendapat bahwa video tersebut bukan merupakan yang dapat ditiru atau dapat diikuti, karena di dalam video tersebut mencerminkan bagaimana para elit partai politik berlaku tidak sopan atau tidak sesuai dengan moral Pancasila sebagai etika politik. Sangat disayangkan karena hal tersebut dilakukan oleh para elit partai politik, yang dimana seharusnya para elit partai politik tersebut merupakan contoh atau panutan bagi warga masyarakat Indonesia. Pertikaian tersebut tidak mencerminkan Pancasila sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia, di mana sila tersebut memiliki arti bahwa bangsa Indonesia menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan dengan mengutamakan kepentingan bersama dibandingkan kepentingan pribadi atau golongan. Nilai persatuan banyak mengandung implikasi bagi bangsa Indonesia. Artinya, bangsa Indonesia harus mampu mewujudkan perbedaan yang ada menjadi suatu persatuan dan kesatuan. Dan menurut kami seharusnya kaderisasi PAN dilakukan secara clear karena mereka lahir dari rahim reformasi. Jadi sistem pemilihan itu dapat melalui mekanisme musyawarah, serta menurut kami kejadian tersebut tidak luput dari adanya perpecahan internal organisasi PAN dalam pemilihan ketua umum. Meskipun perbedaan dalam sebuah partai adalah hal yang lumrah, seharusnya ketika aspirasi mereka tidak diterima oleh anggota lain, maka mereka harus bisa menghargai keputusan bersama.